Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya bisa react kembali sebuah video. Satu video yang akan saya coba react ya. Video yang mengulas tentang perkembangan bahasa Indonesia. Video dengan judul Ketertarikan Orang Korea Mempelajari Bahasa Indonesia. Kita berbicara tentang perkembangan bahasa Indonesia. Tentunya hal ini bisa terlihat sangat pesat sekali ya. Salah satunya di Korea. Ketimbang dengan bahasa Melayu yang ada di Malaysia, perkembangannya sangat jauh berbeda. Hal ini nampak bagaimana lebih antusiasnya masyarakat Korea Utara, Korea Selatan itu mempelajari bahasa Indonesia. Bagaimana ulasan video tersebut? Kita akan coba lihat bareng-bareng. Tapi jangan lupa teman-teman bisa klik like dan subscribe. Can impact the promotion of Indonesian language or Indonesian culture. Iya, pintar bahasa Indonesia. Perfect. Orang Korea. Selamat siang, aku Jenny. Jenny. Domba cantik. Well, cantik. terima kasih. Halo sahabat Citizen. Seperti kita ketahui, jumlah penutur bahasa Indonesia semakin besar. Hal itu tidak terlepas dari semakin banyaknya negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan, bahasa Indonesia sekarang diupayakan untuk menjadi bahasa ASEAN. Nah, ternyata bahasa Indonesia sudah dipelajari oleh 52 negara di seluruh dunia. Tidak terkecuali negara yang satu ini, Korea Selatan. Salah satu negara yang sangat terkenal dengan musik K-pop dan K-drama. Dua hiburan ini sangat mendominasi kalangan remaja di Indonesia. Banyak penduduk Indonesia yang sangat tertarik dengan idola K-pop dari Korea Selatan. Akan tetapi, penduduk Korea Selatan sangat meminati bahasa Indonesia. Penduduk Korea Selatan berlomba-lomba mempelajari bahasa Indonesia. Mengapa orang Korea memilih bahasa Indonesia yang dipilih coba, sebagai apa bahasa alasannya? paling digemari daripada bahasa lain? Oke. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bahasa Indonesia adalah sangat mudah untuk dipelajari. Kemudahan bahasa Indonesia. Nah, investasi perusahaan yang banyak bekerja sama dengan Indonesia dari berbagai bidang. Misalnya, perusahaan kosmetik dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi industri di Indonesia sehingga dapat mempelajari dan memperkenalkan brand asli Korea yang terkenal dan fresh di Indonesia. Lantas, bagaimana bisa banyak orang Korea Selatan yang berminat mempelajari bahasa Indonesia? Disebabkan karena adanya pengaruh dari hubungan diplomasi Indonesia-Korea Selatan, sehingga bahasa Indonesia menjadi populer di Korea Selatan. Di Korea Selatan, banyak yang telah mampu berbahasa Indonesia, bukan karena mereka pernah tinggal di Indonesia, tetapi karena mereka juga mempelajari bahasa Indonesia. Mulai dari menjadi mahasiswa di berbagai universitas di Indonesia maupun belajar di negerinya sendiri. Setiap tahun setidaknya ada 500 siswa yang tertarik belajar bahasa Indonesia di berbagai perguruan tinggi di Korea Selatan. Di kampus Hankook University of Foreign Studies, khususnya kajian Melayu Indonesia, rata-rata menerima 70 siswa baru setiap tahunnya. Salah satu faktor yang mendorong siswa Korea Selatan berminat belajar bahasa Indonesia adalah merebut peluang untuk bekerja di perusahaan Korea Selatan yang beroperasi di Indonesia. Saat ini sudah ada satu sekolah menengah atas di Korea Selatan yang mulai menawarkan pelajaran bahasa Indonesia SMA bagi berarti ya, teman-teman, siswanya. ya.
dalam jurnal yang berjudul Potensi dan Tantangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional Park Jae-hoon tahun 2015 tertulis tentang pendidikan bahasa Indonesia di Korea Selatan. Park Jae-hoon sendiri merupakan orang Korea sekaligus mahasiswa di Hankook University of Foreign Studies atau HUFS, Seoul, Korea Selatan. Dia merupakan mahasiswa di jurusan Bahasa Melayu Indonesia. Dalam tulisannya, Park Jae-hoon memberitahukan tentang pola-pola industrialisasi dan hubungan diplomasi menjadi dasar dari minat orang Korea Selatan mempelajari bahasa Indonesia. Untuk diketahui, bahasa Indonesia sendiri mulai dikenal Korea Selatan semenjak tahun 1957, dibarengi dengan pembukaan program studi yang mempelajari budaya dan bahasa Melayu Indonesia. Jurusan Bahasa Melayu Indonesia di Hankook University of Foreign Studies dibuka pertama kali pada tahun 1964. Kampus tersebut telah melahirkan 2.000 alumni yang mahir berbahasa Indonesia. Adanya budaya Hallyu atau gelombang Korea yang masuk ke Indonesia mendorong orang-orang Indonesia untuk mengunjungi Korea. Sebelum pandemi, kunjungan wisatawan Indonesia mendorong para pedagang, restoran, dan tempat wisata di Korea mempelajari bahasa Indonesia. Selain menjadi tren, bahasa Indonesia digemari karena mudah dipelajari. Oke, demikian tadi teman-teman ya, alasan kenapa orang Korea Selatan semakin tertarik untuk bisa mempelajari bahasa Indonesia. Ada berapa alasan ya, dimana di Korea sendiri perkembangan bahasa Indonesia ini sudah begitu pesatnya hingga di tingkat sekolah menengah atas ataupun setara dengan SMA itu sudah dibuka kurikulum bahasa Indonesia. Oke, teman-teman ya, demikian ya. Begitu pesatnya perkembangan bahasa Indonesia sampai saat ini, dan ini tentunya berbeda dengan bahasa Melayu seperti di Malaysia. Yang jelas perkembangannya sangat jauh karena ada perbedaan dari bahasanya sendiri, walaupun akar bahasanya itu tetap sama. Oke, menurut kalian gimana teman-teman? Terima kasih, jangan lupa teman-teman bisa like dan subscribe.